Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 4. Permisi. Tiba-tiba seorang gadis muncul dari balik pintu. Abbas otomatis berhenti mencukur rambutnya dan menoleh. Dahinya berkerut karena merasa tidak asing dengan gadis di hadapannya. Gadis itu cantik, namun tomboy. Itu jelas dari rambutnya yang pendek seperti lelaki, serta baju dan celana mendukung. Gadis tersebut bahkan memiliki tato di bagian bahu dan leher. "Hei, apa kau ingat denganku?" tanya gadis tersebut. "Entahlah. Tapi aku merasa tidak asing dengan wajahmu," tanggap Abbas dengan kening yang masih mengernyit. "Jasmila Hanung Tias, peraih juara umum di sekolah," ujar gadis itu. Pupil mata Abbas membesar. Setelah mendengar nama tersebut, barulah dia ingat. "Astaga, Mila. Pantas aku merasa tidak asing, tapi kau terlihat sangat berbeda sekarang." Komentar Abbas, sembari memperhatikan penampilan Mila dari ujung kaki sampai kepala sekali lagi. Abbas cukup kaget dengan penampilan Mila sekarang. Bagaimana tidak? Setahunya, saat sekolah Mila adalah cewek yang feminin dan sopan. Berbanding drastis dengan tampilannya sekarang. Yang namanya hidup kita tidak tahu. Tapi dengan penampilan ini, aku merasa percaya diri dan tangguh, ucap Mila yakin. Abbas mengangguk. Setidaknya dia paham ucapan Mila barusan, mengingat Abbas tadi baru saja merasakannya. "Duduklah," suruh Abbas seraya menyodorkan kursi pada Mila. "Terima kasih." Mila segera duduk, dengan gaya mengangkat satu kakinya. Benar-benar seperti gaya cowok. "Bagaimana kau tahu aku ada di sini?" tanya Abbas sembari duduk ke hadapan Mila. "Sebenarnya aku tinggal di dekat sini. Aku sudah beberapa kali melihatmu membuka barbershop ini," jawab Mila. "Oh." Abbas mengangguk, dia sebenarnya agak canggung. Mengingat, hubungannya dan Mila tidak sedekat itu. Makanya Abbas merasa aneh dengan kedatangan Mila. "Jadi kedatanganmu pasti karena ingin menyapa kan?" cetus Abbas, dia buru-buru memulai pembicaraan lagi agar suasana lebih cair. "Itu juga. Tapi hal utamanya adalah, aku ingin bekerja di sini. Kau membutuhkan rekan kerja kan? Kebetulan aku ahli dalam hal mencukur. Aku akhir-akhir ini mempelajarinya dengan giat," kata Mila. Dia memperhatikan rambut Abbas yang belum selesai dicukur. "Tapi aku..." "Sini. Aku akan selesaikan cukuran rambutmu," potong Mila yang segera mengambil alat cukur. Kemudian memutar kursi Abbas menghadap cermin. Mila juga tak lupa memakaikan kain lebar ke leher Abbas, agar sisa rambut yang dipotong tidak mengenai baju dan kulit. Abbas tak bisa berkata-kata lagi karena Mila begitu memaksa. Dia terdiam dan membiarkan Mila mencukur rambutnya. "Nah, selesai. Sudah kuduga kau cocok dengan potongan rambut ini," ucap Mila sembari membuka kain dari leher Abbas. Ia terpaku memandang wajah Abbas di cermin. Abbas segera menatap penampilan barunya di cermin. Rambutnya dipotong dengan gaya cepat. Ia tak bisa membantah, kalau dirinya juga setuju dengan pendapat Mila. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil berhenti di depan barbershop. Tak lama, Tari keluar dari mobil dan masuk ke dalam barbershop. Dia tidak sendirian, ada seorang lelaki yang menemaninya. Melihat kedatangan Tari, Abbas segera bangkit dari tempat duduk. Menatap Tari, yang tampak membuka perlahan kacamata hitamnya. "Kita harus menyelesaikan urusan perceraian sepenuhnya bukan?" tukas Tari. Ia menggerakkan bola matanya ke arah Mila. Karena satu sekolah, dirinya tentu juga mengenal Mila. Tari sendiri sangat membenci Mila sejak dulu. Karena Mila adalah saingan beratnya dulu, dalam hal meraih juara umum di sekolah. Tari tertawa pecah saat melihat Mila, itu semua tentu karena perubahan penampilannya. "Kau mentertawakanku?" timpal Mila. "Baguslah kalau kau tahu," Tari menarik sudut bibirnya ke atas. "Kau pasti sudah menunggu momen ini sejak lama ya?" "Kasihan. Dapat bekasku," lanjutnya menyeringai. "Eh, jangan asal bicara ya.
Balas Mila yang gelagapan. Mengingat, Tari sedang menyindir tentang perasaan khususnya terhadap Abbas. Ambillah yang kau mau, Mil. Ujar Tari. Cukup. Apa tujuan kau kemari? Tukas Abbas. Aku tadi mendatangi rumahmu, tapi rumah kosong. Jadi aku ke sini. Aku hanya ingin membicarakan tentang berkas perceraian kita. Kenalkan ini Pak Andre, pengacaraku. Sahut Tari Pongah. Apa yang perlu dibicarakan lagi, hah? Tanggap Abbas. Orang bodoh sepertimu, mana tahu tentang urusan perceraian di pengadilan. Nih. Tanda tangani ini sebagai tanda setuju. Tari menyerahkan map berisi berkas perceraian pada Abbas. Abbas mengambil map yang diberikan Tari. Dia mengambil pulpen, dan langsung mendatangani berkas tanpa berpikir lama. Karena keputusan Abbas untuk bercerai dengan Tari tentu sudah bulat. Setelan tanda tangan, Abbas mengembalikan berkasnya pada Tari. Beri aku 5.000. Pinta Tari. Dahi Abbas berkerut heran. Kenapa? Tanyanya. Sudah jangan banyak bacot. Mau cepat cerai atau tidak? Desak Tari makin sombong. Abbas lantas mengambil dompet dari saku celana. Dia mengambil uang 5.000 rupiah, dan segera diberikannya pada Tari. Aku terima uangnya sebagai nafkah terakhirmu padaku. Ujar Tari sembari tersenyum meremehkan. Hal serupa juga dilakukan oleh pengacaranya, yang sejak tadi berdiri di sebelah. Kalau begitu, aku pergi. Selamat memulai hidup baru, Bas. Pamit Tari. Dia dan pengacaranya segera beranjak dari barbershop. Abbas mendengus kasar, dia menatap Mila yang sejak tadi menyaksikan semuanya. Maaf kalau tidak sopan, tapi sebaiknya kau pergi dari sini. Lagi pula, aku tidak sedang membuka lowongan kerja. Bahkan kalau membuka lowongan pun, aku tidak akan sanggup menggaji, ucap Abbas gamblang. Kau ternyata masih seperti dulu, komentar Mila. Ia mengabaikan pengusiran sopan yang dilakukan Abbas. Apa maksudmu? Abbas mengernyitkan kening. Kau selalu melakukan sesuatu, tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Apa kau tidak sadar, kalau uang nafkah 5.000 tadi adalah penghinaan dari Tari? Dia menginjak-injak harga dirimu, Bas. Ungkap Mila. Kau tidak perlu ikut campur urusanku, ini urusan pribadiku. Sahut Abbas. Bas. Kau butuh orang yang cerdas untuk membantumu. Apalagi dari orang seperti Tari, imbuh Mila. Aku bisa mengurus diriku. Mungkin sekarang, aku akan membiarkan Tari menginjak-injak harga diriku. Tapi aku pastikan akan membalas semua perbuatannya itu. Membalasnya? Memangnya apa rencanamu? Aku akan membuat usaha yang sukses. Aku akan buat barbershop ini sukses. Mila hendak tertawa, namun berusaha keras ditahannya. Sepertinya bukan hanya Tari yang meremehkanku, sindir Abbas yang ternyata bisa melihat Mila menahan tawa. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tapi bagaimana sebuah barbershop bisa sukses? Aku tak pernah mendengar sebuah barbershop bisa sukses seperti restoran. Ucapan Mila, kali ini benar-benar menohok. Hingga membuat Abbas terdiam dalam beberapa saat. Tetapi Abbas segera berucap, aku akan memikirkannya. Lagian aku punya keahlian lain selain mencukur. Benarkah? Apa? Tanya Mila penasaran. Memijat. Jawab Abbas percaya diri. Padahal dia belum bisa membuktikan sepenuhnya, kalau keahlian dari neneknya itu sudah dirinya kuasai. Mila kali ini tidak bisa menahan tawa, dia tertawa pecah sambil memegangi perut. Abbas geram. Dia kali ini memaksa Mila pergi dari barbershopnya. Tapi, Bas, aku bisa membantumu, kau tidak perlu menggajiku sekarang. Gaji aku pas barbershop ini sukses. Maaf sudah tertawa. Kau harus tahu, aku selalu percaya kalau sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Mila berusaha mempertahankan dirinya, namun langkahnya kini sudah terdorong keluar barbershop. Oh, jadi menurutmu, usaha barbershop untuk sukses itu mustahil? Tanggap Abbas. Bukan begitu. Maksudku. Pergilah. Potong Abbas sembari menutup pintu barbershop.
Mila mendengus kasar, dia terpaksa beranjak pergi dari barbershop. Dirinya berjalan menjauh, sambil sesekali menengok kembali ke arah barbershop. Pada kenyataannya, Mila sudah menyukai Abbas sejak SMA. Namun cintanya tak bisa terwujud, karena Abbas berpacaran dengan Tari. Harapan Mila semakin pupus, tatkala mendengar Abbas menikahi Tari. Kabar tentang Tari hamil duluan bahkan menyebar luas kala itu. Mila sempat sakit hati, dia berusaha melupakan Abbas. Perasaan itu sempat hilang selama beberapa tahun. Sampai akhirnya muncul lagi, saat Mila sering melihat Abbas ada di barbershop. Awalnya Mila mengabaikan keberadaan Abbas. Terlebih, dia sudah tahu kalau lelaki tersebut sudah beristri dan punya anak. Namun ada yang membuat Mila merasa aneh. Bagaimana bisa, Abbas tampak hidup seperti orang susah, sementara istrinya kaya raya? Mila yakin, pasti kehidupan rumah tangga Abbas dan Tari tak berjalan baik. Hari ini Mila nekat menemui Abbas di barbershop, dengan tujuan ingin mengetahui hubungan tersebut. Tujuannya itu sukses terjawab dengan datangnya Tari. Kini Mila berjalan sambil tak berhenti tersenyum. Setelah mengetahui Abbas telah bercerai, dia merasa bisa memiliki kesempatan untuk dekat dengan pria tersebut. Meski sudah diusir, Mila tak akan menyerah. Ia akan kembali lagi nanti. Sementara, Abbas lagi-lagi duduk termenung di depan cermin. Memikirkan dirinya sudah bercerai, sedikit memberikan kekalutan. Seorang lelaki parubaya masuk ke dalam barbershop. Lelaki tersebut tampak berjalan pincang, dia meminta Abbas mencukur rambutnya. Aku sedang bergegas sekarang, kulihat hanya barbershopmu yang tidak ada antrian. Jadi aku ke sini, ucap lelaki parubaya itu. Dia meletakkan sebuah tas karton bermerek ke atas meja. Saya akan melakukannya dengan baik dan cepat, Pak. Sahut Abbas bersemangat. Dia segera menggunakan senjatanya, yaitu alat cukur. Bapak sepertinya tidak asing. Komentar Abbas, saat memperhatikan wajah lelaki parubaya yang sekarang jadi pelanggannya. Lelaki parubaya itu tersenyum. Aku Irwan Nurantio, ungkapnya. Irwan Nurantio. Bukankah kau wakil rakyat yang viral itu? Tebak Abbas. Meski tampak kolot, bukan berarti dia tidak tahu segala perkembangan berita di internet. Irwan Nurantio sendiri dikenal sebagai wakil rakyat yang viral. Dia viral karena rela melepas jabatannya demi membela rakyat. Mengingat, rekan-rekan wakil rakyatnya tidak memiliki visi misi yang sama. Sekarang, Irwan semakin disukai masyarakat karena kedermawanannya. Saya sangat mengagumimu, Pak. Ujar Abbas. Tidak perlu berlebihan, tanggap Irwan. Sungguh, Pak. Saya dan semua orang berharap kau tetap berada di kursimu, sahut Abbas. Untuk apa mempertahankan sesuatu, kalau itu membuat kita merasa sesak? Tak peduli apakah itu jabatan tinggi atau posisi yang menguntungkan, ujar Irwan. Abbas menatap Irwan penuh kekaguman. Kata-kata Irwan barusan, sangat sesuai dengan yang dihadapinya sekarang. Tak lama kemudian, Abbas selesai mencukur rambut Irwan. Lelaki parubaya itu lantas ingin segera pergi. Atensi Abbas fokus pada kaki pincang Irwan. Anehnya, dia langsung teringat dengan salah satu resep herbal neneknya. Abbas ingat ada ramuan tradisional untuk kaki pincang. Pak Irwan. Abbas mencegat kepergian Irwan. Iya? Irwan menanggapi dengan menoleh, padahal dia nyaris saja membuka pintu keluar. Abbas sudah mengangkat mulut untuk bicara. Namun dia memilih mengurungkan niatnya, karena masih merasa belum percaya diri. Gak apa-apa, Pak. Maaf, kata Abbas. Irwan tersenyum, dan segera beranjak pergi dengan mobilnya. Saat itulah Abbas sadar, kalau tas karton bermerek Irwan ketinggalan. Tanpa pikir panjang, Abbas ambil tas karton bermerek itu. Lalu dia kejar Irwan. Akan tetapi mobil Irwan terlanjur menjauh. Pak! Pekik Abbas sambil berlari. Irwan yang di dalam mobil tentu tak mendengar, apalagi di mobilnya sedang terputar alunan musik. Namun Abbas tak putus asa. Dia menghentikan ojol yang lewat, dan memaksanya untuk mengejar mobil Irwan. Kejar mobil itu, Mas! Perintah Abbas. Apa-apaan ini, Mas?
Kalau mau pesan saya, pakai jalur online dulu lah. Protes sang ojol. Udah, Mas. Nanti saya akan bayar. Abbas mendesak. Gak bisa gitu, Mas. Lagian saya harus ngantar pesanan nih. Ojol menolak keras, dia berusaha menghentikan Abbas naik ke motornya. Abbas, naik motor aku saja. Seru Mila, yang tiba-tiba datang dari belakang dengan motor matiknya. Pupil mata Abbas membesar. Karena terburu-buru, dia langsung naik ke motor Mila. Lalu, Abbas beritahukan gadis itu untuk mengejar mobil Irwan. Namun, Mila terkesan terlalu takut untuk melajukan motornya. Dia juga sesekali hampir menabrak kendaraan lain. Apa ini saja batas kecepatanmu? Tanya Abbas. Maaf. Aku hanya berani di kecepatan 40 saja. Sahut Mila. Berhenti, biar aku yang bawa motornya. Seru Abbas. Mila segera menepikan motor ke pinggir jalan, membiarkan Abbas mengambil alih kemudi. Sementara, dirinya yang memegang tas karton bermerek milik Irwan di jok belakang. Abbas segera melajukan motor dalam kecepatan tinggi, membuat Mila sontak gelagapan. Gadis itu refleks memeluk erat Abbas dari belakang. Tak bisa dipungkiri, Mila sebenarnya senang dengan apa yang terjadi sekarang. Tak peduli, kalau yang terjadi terhadapnya sekarang sedang mengancam nyawanya. Untungnya mobil Irwan masih mampu dikejar oleh Abbas. Mengingat, tadi dia sempat tertinggal karena kelambatan kemudi Mila. Abbas melaju bak seorang pembalap. Mila yang duduk di belakang, sempat terkagum melihat aksi pria itu. Apalagi saat melihat paras tampannya melalui kaca spion. Setelah berjuang keras, akhirnya Abbas mampu menggapai mobil Irwan. Dia segera menyamai kelajuan mobil tersebut. Pak Irwan, panggil Abbas. Mila yang di belakang juga, ikut membantu memanggil dengan melambaikan tangan. Irwan yang sadar akan hal itu, segera menyuruh sopirnya untuk menepikan mobil. Abbas lantas ikut menepi, dan mengambil tas karton bermerek dari tangan Mila. Dia langsung menghampiri Irwan yang baru keluar dari mobil. Bersambung.